Dimana aku kedatangan seorang pasien yang udah lumayan parah sakitnya. Dia suami istri tapi pelakunya ini suaminya. Terus udah gitu dia mau memutus sebuah pesugihan. Nah, aku cari tahu kan pesugihan apa sih dia. Awalnya dia bilang cuman pesugihan aja. Lama-kelamaan dia cerita, aku merasa ada yang aneh. Dia nggak jujur. Jujur itu telat, untuk datang ke gue itu telat. Jadi dia datang ke rumah udah telat, ya otomatis tuannya pun udah meninggal juga. Ya udah selesai. Sebenarnya gitu kan, cuman si Buto ini nunggu masih ada yang mau nerusin gue nggak ya, masih ada yang mau istilahnya melanjutin nggak nih gitu kan dari keluarganya. Tapi keluarga ini nggak mau. Otomatis ya udahlah, ya udah Bu, saya bantu tangkap aja ya Butonya. Saya bilang gitu. Saya tangkap aja, saya taruh dalam sebuah batu, entah itu batu apapun gitu yang berwarna hijau juga. Nanti video saya kasih tahu. Oh iya boleh. Saya taruh di situ. Jadi biar dia nggak ganggu keluarga ini juga gitu kan, karena istilahnya dia udah dibuang lah gitu kan. Udah mulai membaik alhamdulillah, tapi akhirnya sekarang dia nggak mau lagi. Gue udah nggak mau dia Buto kayak begini ternyata ya setiap ngasih makan. Pasti, karena emang saat darah kita diteteskan di dagingnya, energi kehidupan kita tuh akan kesedot ke daging itu dan buat makanan si Butonya. Dapatnya lumayan 200 juta sampai 300 juta sekali ngasih makan. Bayangin dalam waktu 1 bulan minimal 5 atau 6 kali deh ngasih makan dalam 1 bulan kali 300. Udah sekian M ya, udah lumayan, udah ada MM-nya kan. Nah itu dalam 1 bulan, bayangin kalau udah setahun berapa. Malam semuanya, gue Nardi. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah mistis tentang pesugihan Buto Ijo nih. Dan sekarang kita di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Oke nih teman-teman, kali ini gue udah berhasil nih menghadirkan seorang narasumber yang pernah menceritakan tentang kejadiannya waktu, gue lupa tuh waktu di mana. Oke, penasaran dengan siapa narasumber gue kali ini? Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Om Kenang. Selamat malam. Apa kabar nih Om? Luar biasa. Wah terima kasih nih Om, udah hadir lagi nih. Betul. Nah kemarin itu menceritakan tentang kejadian apa tuh Om? Dia kayak santet penjual nasi uduk. Oh iya, persaingan ya? Iya. Persaingan usaha nasi uduk. Betul. Oke, nah pada malam kali ini nih Om, mau menceritakan tentang pesugihan apa nih? Pesugihan Buto Ijo. Aku belum lama ini, udah agak lama juga sih. Jadi seorang yang melakukan pesugihan Buto Ijo minta pesugihannya diputus tapi sudah terlambat. Dan korbannya udah meninggal. Korbannya meninggal. Betul. Oke. Dan gue juga penasaran nih, apa yang dibawa sama Om Kenang ini? Om, bisa dijelasin nggak nih Om? Om Kenang bawa apa aja nih? Kayak kemarin masih gue bawa ini tali pocong. Oh iya, ini tali pocong. Tali pocong orang yang meninggal. Oh iya, gara-gara judul ya? Iya, dan ditinggal nikah sama pasangannya. Oke, boleh panjangin Om? Panjangnya sekitar segini. Wih, lumayan ya. Iya, dan dapetinnya juga lumayan.
Nanti lumayan susah. lumayan susah. Nanti di akhir saya ceritain. Boleh. Nah, Om, yang terbaru nih Om, ini saya penasaran nih. Ini apa nih Om? Itu apel jin daun 5, sejenis buhur yang dibakar untuk memanggil sesuatu. Biasanya gue buat manggil yang gede-gede. Kayak buto hijau, genderuwo, dan teman-temannya. Oh, bisa pakai ini. Bisa. Oh, ini boleh dipegang? Boleh. Dibuka juga boleh. Nggak apa-apa nih, nggak nyetrum? Nggak apa-apa. Oh. Aman. Itu aman. Itu ibarat kata makanannya. Oh, makanannya? Apel jin? Iya. Itu daun 5. Oh, daun 5. Nah, bukanya gimana nih? Ini ngeliat keluarnya jin. Oh, diputer. Jadi bentuknya kayak getah pohon gitu. Lengket. Nanti dibakar di bara gitu. Keluar asap. Aromanya nyengat banget ya? Biasanya gue pakai rokok. Biasanya? Jadi kalau nggak ada bara ya udah pakai rokok aja, ambil dikit ditusuknya yang banyak. Itu biasanya buat manggil yang gede-gede. Kayak buto hijau, Iya. Terus setan tobrut ya? Tuh. Bisa berarti ya? Bisa yang gede-gede pokoknya. Tergantung perbedaannya tuh di jumlah daunnya sih. Oh, Ada yang daun 3, daun 5, semua daun ganjil. Oh, nggak ada yang kena? 9, nggak ada. Kenapa? Aku juga kurang tahu kenapanya. Oke. Cuman emang di sananya selalunya adanya yang daun ganjil. Oke, siap-siap. Boleh nanti di akhir cerita dijelasin ya Om? Boleh, siap. Tentang semuanya ini. Oke nih, kalian penasaran nih sama ceritanya Om Kenang yang bakal dibawain malam kali ini. Dan buat teman-teman semua nih yang mau jadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, Om Kenang, sudah siap? Siap, tapi izin aku bakal lupa Oh, dulu. boleh boleh? Om, silahkan dibakar. Karena menceritakan sesuatu yang ini, kita butuh sesuatu yang buat ngejaga. Oke, ini kalau boleh tahu dupanya itu aromanya apa Om? Cempaka. Oh, cempaka. Soalnya takutnya dia ke notice, kepanggil ke sini agak repot. Oke, sudah Om? Lah, Silahkan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini gue mau cerita soal pesugihan buto hijau. Kejadian ini mungkin masih tahun kemarin atau tahun kemarin lagi, aku lupa tepatnya. Dimana aku kedatangan seorang pasien yang udah lumayan parah sakitnya. Dia suami istri tapi pelakunya ini suaminya. Terus udah gitu dia mau memutus sebuah pesugihan. Nah, aku cari tahu kan pesugihan apa sih dia. Awalnya dia bilang cuman pesugihan aja. Lama-kelamaan dia cerita, aku merasa ada yang aneh. Dia nggak jujur. Lalu aku bilang ini kalau nggak jujur percuma, nggak akan bisa aku bantu. Aku bilang gitu. Oke, akhirnya jujurlah si suaminya ini. Dia datang ke rumah itu dengan kondisi yang sakit, tapi sakit itu nggak bisa dijelaskan dengan medis. Jadi jempol kakinya udah hijau. Jempol kakinya? Iya, jempol kaki sebelah kanan sudah warna hijau. Oke, selanjutnya si suaminya akhirnya bercerita kalau dia itu melakukan pesugihan di daerah Jawa Barat, di sebuah gunung yang gue nggak bisa sebutin namanya apa karena terlalu sensitif. Dia melakukan pesugihan buto hijau, di mana dia akan mendapatkan kekayaan sesuai sama apa yang dia kasih. Jadi ritualnya itu kayak gini. Yang menurut dia cerita ya, ritualnya itu dia itu melakukan pesugihan. Ritualnya itu selama 7 hari di sebuah gunung. Yang dia bawa itu kayak kacang hijau, terus kembang yang warna hijau apa ya namanya, kenanga, dupa dan sesaji lainnya, sama daging sapi 1 kilo. Oke, dia melakukan itu 7 hari. Akhirnya dia di hari ke-6-nya berhasil dapat sebuah buto hijau yang mau ikut dia untuk bantu dia nyari usaha. Tapi tetap dengan persyaratan atau perjanjian di akhir hidupnya dia yang harus ikut si buto hijaunya buat jadi budaknya di alamnya.
Oke, singkat cerita, dia ini melakukan pesugihan itu karena emang dia punya usaha yang udah mulai agak menurun. Gue lupa bilang dia itu pengusaha sebuah toko elektronik terbesar di kota gue. Besar nih. Lumayan besar, dia ada di sebuah mall. Lumayan besar. Nah, omsetnya mulai turun awalnya cuma punya toko doang. Terus setelah dia melakukan pesugihan itu, dia sudah punya toko yang di sebuah mall di daerah kota gue. Nah, gue tanya kan, emang gimana cara dapat duitnya? Gue tanya cara dapat duitnya itu, dia pada malam tertentu ngasih makan si peliharaannya itu, si Buto. Dengan cara daging sapi 1 kilo dengan sesaji lengkap seperti awal ritual, dan dagingnya itu dibalurin darahnya. Jadi dia menyeset darahnya dari tangan, langsung ditetesin di atas dagingnya lalu dilumurin pada malam yang dia mau ya. Terus udah gitu Butonya akan datang makan itu, dan besoknya akan ada uang di dalam kamar itu sekitar 200 sampai 300 juta. Dalam sehari? Dalam 1 hari. Karena dia udah terikat perjanjian. Jadi misalnya gini, malam ini dia melakukan ngasih makan, besok udah dapet duit. Terus besoknya lagi dia ngasih makan lagi, besoknya dapet duit lagi. Tapi sebenarnya bisa aja seperti itu. Tapi kalau yang netesin darahnya itu ke daging, itu akan masukin energi kita juga. Jadi kalau kita dalam seminggu bisa sampai 4 atau 5 kali berturut-turut, energi kita bakal habis. Makanya disaraninnya itu kalau untuk pesugihan buto ijo, disayat minimal selang 2 hari atau 3 hari baru lagi. Jadi bayangkan dalam sebulan dia bisa berapa kali. Ya kan? Itu berterus-terusan sampai dia meninggal. Waktunya habis, dia diambil sama buto ijonya buat jadi budaknya di alamnya itu. Nah, kenapa gue bilang orangnya ini udah agak terlambat ke tempat guanya? Karena dia sudah memakan tuannya. Jadi waktunya sudah mau habis. Karena pesugihan buto ijo itu, kalau waktunya sudah habis, udah mau mengambil tuannya, itu udah nggak akan bisa diputus. Dan pas datang ke rumah itu, pertama jempol kakinya sudah hijau. Seminggu kemudian, satu kaki sampai paha atas itu sudah berwarna hijau juga. Minggu depannya dia meninggal. Dan seluruh badan warna hijau. Itu istrinya sendiri yang cerita. Nah, selanjutnya setelah proses yang tadi ku bilang ngasih makannya pakai darah kita sendiri itu, dia melakukannya itu sudah lumayan agak lama, udah ada sekitar 4 atau 5 tahunan menurut cerita istrinya. Nah, dia lupa atau dia terlena untuk mutus perjanjiannya. Jadi harusnya itu kalau emang dia udah selesai, dia harus putus perjanjian. Tapi resiko putus perjanjian itu kita itu akan ketimpa sial, harta yang dikasih akan diambil. Tapi seenggaknya kita nggak akan meninggal sampai badan hijau semua ya. Itu aja bedanya. Tapi tetap aja kita akan tetap dibawa sama mereka juga di akhir ujungnya. Lanjutnya si istri bilang, "Pak, saya nggak mau buto ijo ini tuh sampai turun-temurun ke anak dan saya dan ke anak-anak saya." Otomatis saya tanya dulu kan sama perjanjian itu apa, gue bilang gitu. Perjanjiannya cuma bikin kaya si suaminya dengan memberi makan. Jadi selama dia ngasih makan, suaminya masih hidup, dia akan terus kaya. Tapi kalau suami sudah mati, sudah putus. Sebenarnya seperti itu. Cuman si istri ini takut akan masih nempel ke anaknya. Karena dia punya anak yang masih baru SMA. Dia takut nempel ke anaknya dan makan anaknya juga. Jadi minta diputus juga. Akhirnya gini, "Bu, kalau ini sih sebenarnya udah putus. Cuman emang butonya ini masih ngikut. Karena dia kira masih ada nggak nih yang bisa gue bantu, istilahnya gitu. Masih bisa nggak ada yang mau nerusin. Walaupun tuannya udah meninggal, karena jujur itu telat. Untuk datang ke gue itu telat. Jadi
Dia datang ke rumah udah telat, ya otomatis tuannya pun udah meninggal juga. Ya udah selesai. Sebenarnya gitu kan, cuman si Buto ini nunggu masih ada yang mau nerusin gue nggak ya, masih ada yang mau istilahnya ngelanjutin nggak nih gitu kan dari keluarganya. Tapi keluarga ini nggak mau. Otomatis ya udahlah, ya udah Bu, saya bantu tangkap aja ya Butonya. Saya bilang gitu. Saya tangkap aja, saya taruh dalam sebuah batu, entah itu batu apapun gitu yang berwarna hijau juga. Nanti video saya kasih tahu. Oh iya boleh. Saya taruh di situ. Jadi biar dia nggak ganggu keluarga ini juga gitu kan, karena istilahnya dia udah dibuang lah gitu kan. Ya udah Mas, boleh. Akhirnya seminggu kemudian dari suaminya itu meninggal, setelah lakuin ritual itu, saya panggil Butonya ke rumah. Saya bilang ikut saya aja. Tapi diam di dalam batu ini sampai mungkin nanti suatu saat ada yang mau atau ada yang perlu, mungkin saya akan kasih, tapi belum tahu kapan, ya kan. Nah selanjutnya udah selesai, Butonya itu udah ikut saya, dan ternyata usahanya bangkrut. Jadi apa yang udah dikasih tetap bangkrut ternyata, tetap bangkrut. Sekarang dia jadinya udah nggak punya toko lagi di sebuah mall itu. Dia udah nggak punya toko lagi, hidupnya juga udah ya kita bisa bilang miskin banget, enggak, kaya banget juga enggak kaya dulu. Tapi seenggaknya hidup mereka jauh lebih adem lah ya, lebih aman gitu kan. Terus udah gitu juga Buto ini di tempat saya itu selalu minta makan, tapi nggak pernah saya kasih. Karena apa? Saya bukan tuannya, saya nggak mau ikut perjanjian itu. Apalagi saya melibatkan diri perjanjian itu. Kalau misalnya saya ikut perjanjian itu pasti saya kaya. Cuman resikonya lebih besar daripada apa yang saya dapat. Makanya saya nggak pernah mau ikut perjanjian itu. Nah selanjutnya, jadi nih batu ini udah di tempat saya nih. Ada yang mau ceritanya. Ada yang mau, seorang dia pengusaha dari Tangerang itu, kalau nggak salah namanya siapa ya aku lupa. Cewek, dia punya showroom mobil 2. Nah, dia pengen datang ke rumah. Terus udah gitu, ya udah kalau emang siap sanggup silahkan. Ibarat kata adopsi deh, gitu kan. Silahkan. Tapi dalam seminggu ini harus dites dulu. Ditesnya itu gini, lu nggak boleh melakukan ibadah dulu selama 1 minggu. Sebelum ngampanin dia dulu nih. Maksudnya nggak boleh ibadah gimana? Jadi kita nggak boleh ucap salam, nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, nggak boleh sedekah selama 1 minggu. Jadi kalau misalnya ada yang assalamualaikum, terus kita ucap waalaikumsalam, kita gagal. Jadi pengetesan layak atau enggaknya buat jadi tuan barunya dia. Jadi media batunya itu dibawa pulang sama dia. Tapi dalam waktu 2 hari dia udah gagal. Karena dia lupa pas makan dia baca bismillah. Terus ada lagi juga yang mau ngadopsi ini, cewek, orang Jakarta Barat. Aku bilang gini, boleh, tapi tes dulu ya, aku bilang gitu, cocok atau enggak, aku bilang gitu, karena emang kayak gini cocok-cocokan mau apa enggaknya dianya. Oke, tapi dia belum akad, istilahnya belum ngasih mahar berapa gitu kan. Nah, si Buto ini masuk ke mimpinya, ditawarin lah di tangan si cewek itu. Jadi cewek itu tahu ini Buto Ijo yang mau ngecek dia. Nih kamu ikut saya makan darah saya. Akhirnya karena belum akad ditawarin darahnya sedot. Si cewek itu akhirnya sakit. Dia ke dokter, diambil darahnya, itu apa sih namanya ya? Dicek darah, pakai jarum, tangan sebelah kirinya nggak ada darah sama sekali. Hah? Tangan sebelah kirinya nggak ada darah sama sekali, habis. Jadi bisa diambil di tangan kanan. Terus udah gitu, mukanya juga jadi kayak kusam gitu kan, karena energinya juga disedot kan. Tapi salahnya kenapa aku bilang dia ngambil darah padahal belum akad, itu dia nggak ngomong kalau dia mimpi didatengin. Jadi dia didatengin si Buto ini, dia buat ngecek cocok atau nggak jadi tuannya. Dia harus menawarkan diri kan, ini darah gue makan tapi lu ikut gue, padahal belum akad. Akhirnya darahnya habis. Nah, dia itu seminggu kemudian baru ngabarin, Mas, gue tuh sakit,
ternyata cek darah, tapi darah gue diambil nggak sama sekali. Gue kata dia gitu kan, emang kenapa? Barulah cerita. Jadi dia didatangin Buto gini. Malah gue omelin, lu kan belum akad, belum ada serah terima istilahnya. Kenapa lu bisa nawarin itu? Kata dia, gue nggak tahu. Gue pikir dia datang situ emang dia pengen ikut gue. Gue bilang kan emang dari awal dia ini cuman ngecek doang, cocok atau enggak. Akhirnya apa? Efeknya sakit. Gue bilang ya udah ke rumah gue deh, balik sini. Gue bilang gitu kan. Beberapa hari kemudian dia ke rumah akhirnya. Gue obatin, gue netralin lagi. Udah mulai membaik alhamdulillah. Tapi akhirnya sekarang dia nggak mau lagi. Gue udah nggak mau dia butuh kayak begini ternyata ya setiap ngasih makan. Pasti karena emang saat darah kita diteteskan di dagingnya, energi kehidupan kita tuh akan kesedot ke daging itu dan buat makanan si Butonya. Dapatnya lumayan 200 juta sampai 300 juta sekali ngasih makan. Bayangin dalam waktu 1 bulan minimal 5 atau 6 kali deh ngasih makan dalam 1 bulan kali 300 udah sekian M ya, udah lumayan, udah ada MM-nya kan. Nah itu dalam 1 bulan, bayangin kalau udah setahun berapa. Cuman ya itu resikonya, semakin besar apa yang kita dapat, semakin kita terlena, makin masuk ke dalam badan kita. Jadi ya udah kayak gitu, akhirnya dibalikin lagi sampai sekarang. Batunya ke aku lagi, gue nggak mau deh mas katanya, gue gagal, gue nggak bisa. Karena apa? Susah, ini susah. Gue mencoba untuk jauh dari agama pun selalu ada aja godaannya. Bahkan sampai gue hampir mau terucap, ini yang orang cewek yang punya showroom mobil ini ya di Tangerang. Gue udah mencoba untuk jauh dari agama dulu, tapi tiba-tiba adalah yang assalamualaikum paket, assalamualaikum paket, mau nggak mau dia jawab, tapi hampir kejawab. Biasanya tukang paket begitu tuh. Iya kan? Kadang misi paket. Iya, kadang assalamualaikum paket. Nah itu aja dia hampir mau jawab tapi gagal, nggak jadi jawab. Akhirnya oh iya mas gitu doang. Nah salahnya setelah itu dia makan lupa baca bismillah. Emang setiap saat lagi pengujian kayak gitu tuh akan ada aja godaannya. Yang kita hindari malah semakin dekat. Kayak nggak boleh ibadah, kita malah dites. Kayak gue pengen ibadah deh, gue pengen sodakoh gini-gini segala macam. Tapi kalau kita udah lulus itu udah luar biasa. Kaya kita. Tapi kan nggak semudah itu sebenarnya. Iya. Sekarang Buto itu ikut saya, cuman saya nggak bawa medianya, nanti saya videoin aja. Kayak begitu lumayan. Gimana ya bilangnya ya, tapi serem, tapi juga kasihan dari efeknya. Sekarang bayangin kita meninggal dalam kondisi badan hijau semua, apa nggak jadi omongan satu kampung, ya kan? Iya pasti kayak gitu. Udah gitu efeknya pun semua harta yang udah dikasih bakal diambil lagi, entah itu tiba-tiba kehilangan, kemalingan, kebakaran. Tapi sebenarnya mereka ngambil lagi dari harta yang udah mereka kasih, karena udah perjanjiannya selesai. Tinggal lah anak sama istri dari si almarhum ini nanggung sisanya. Jadi ibarat kita kembali ke nol lagi. Mereka harus usaha lagi, dia harus dari nol lagi. Semuanya udah habis-habisan sekarang. Tapi alhamdulillah mereka masih hidup sih. Jadi suami istri, anaknya 2. Ya sekarang tinggal istri sama anaknya 2. Alhamdulillah sekarang udah mulai agak bangkit lagi. Tapi ya pokoknya pesugihan itu emang efeknya akan seperti itu ya. Saat kita udah berpikir kita akan, setelah utang kita lunas deh istilahnya gitu ya. Setelah utang kita lunas, kita akan berhenti nih dari pesugihan ini karena kita udah terpecahkan masalahnya. Tapi kalau kita berpikiran seperti itu, malah akan dibikin kayak terlena, lupa. Diituin duit terus, akhirnya lupa. Oh iya, gue jadi punya kebutuhan lagi nih, beli lagi. Akhirnya pesugihan lagi, minta duit lagi. Akhirnya lupa sampai batas waktunya habis. Dan dia yang diambil sama si Buto hijaunya. Kadang-kadang kayak gitu. Terus udah gitu, sampai sekarang pun belum ada yang cocok sama Buto itu. Sampai di rumah pun ada, akhirnya aku simpan aja udah di rumah. Udah diem-diem aja dalam sini. Kalau emang suatu saat
ada yang mau, maksudnya mau itu ada yang mau ngadopsi. Kalau dan dia pun mau bantu, ya udah gue kasih. Tapi tetap persyaratannya pun gak akan mudah. Dari gue dan dari si butonya pun gak akan mudah. Kayak gitu. Terus juga tadi bahas itu ya, judi online. Soal tali pocongnya. Iya. Terus udah kita judi online, bisa pakai tali pocongnya. Tinggal kita jadi tuannya dulu aja deh istilahnya gitu ya. Tuannya ibarat kita tuh keberuntungan aja. Akan nempel sama kita. Oh berarti ini ada pemiliknya jatuhnya ya? Ada pemiliknya. Jadi emang harus ada akadnya dulu untuk jadi pemiliknya dia. Jadi nggak sembarangan. Misalnya gini, kadang ada tuh di TikTok atau di YouTube gitu ya, jual tali pocong, nanti dikirim pakai paket gitu ya. Sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Yang mau itu harus datang ke rumah dan kita harus ada ritual akadnya. Akadnya itu kayak yang menyerahkan sejumlah mahar, itu kan kayak mas kawin ya. Nah nanti dia akan ngikut apa perintah kita, isinya. Jadi kalau kita pengen judi online, dagang, atau buat ngerjain orang, itu bisa pakai tali itu. Berjamin mulus tuh? Iya, aku pernah nyoba sendiri. Cuman efek setelahnya itu luar biasa buat pemakainya. Aku iseng waktu itu, aku kan punya ya kayak usaha kecil-kecilan ya. Coba iseng 1 hari, rame banget. Cuman efeknya setelah selesai tokonya tutup, aku makan sampai 5 porsi. Sampai 5 porsi nasi. Jadi energiku tersedot banget ke sini buat manggil orang. Karena kan ya toko ya lumayan. Terus udah gitu, selesai itu aku pulang, aku mampir ke apa sih kayak restoran Cina pinggir jalan lah. Aku makan sampai 5 porsi. Bawaannya lapar banget. Setelah 5 porsi baru agak kenyang, tapi sampai rumah lapar lagi. Tapi setelah tidur udah normal lagi. Efeknya tuh luar biasa, lapar banget. Udah kayak orang bener-bener 2 hari nggak makan. Tapi nggak terlalu parah ya efeknya sama pesugihan buto hijau ini ya? Betul. Nah ini kan tentang, kita balik lagi nih Om, tentang pesugihan buto hijau nih. Nah kan cara pengambilannya pun juga agak sulit ya? Iya. Agak sulit, ya harus jatuhnya bertapa bukan sih Om kalau kayak gitu? Kayak meditasi ya bisa dibilang meditasi bertapa. ke gunung yang ada di daerah Jawa Barat. Iya. Ya mungkin gunung ini juga terkenal dengan pesugihannya ya. Betul. Ya saya juga sempat nyari tuh pas Om Kenang mau cerita. Ya emang gunung ini emang terkenal dengan pesugihannya, makanya udah nggak diragukan lagi bahwa gunung tersebut tuh emang jarang pendaki tuh kesana gitu. Malah yang kesana itu orang-orang yang ingin mencari keuntungan atau mencari keinginan apa yang dia pengen. Betul. Dan salah satunya yang pasien Om Kenang ini. Nah ini kan dia meditasi ke gunung tersebut selama 7 hari. Iya. 7 hari. Itu selama 7 hari itu dia di gunung. Iya, di gunung. Di gunung. Dia di gunung bersama kuncennya. Oh ada kuncinya? Betul. Jadi setiap tempat atau tempat yang pesugihan itu pasti ada kuncennya yang megang. Istilahnya juru kunci lah ya. Nanti dia akan dikasih tahu bacaannya apa. Apa yang dia lakukan selama 7 hari itu apa, dia ngapain aja di malam itu apa aja, apa yang harus disiapkan. Istilahnya gini, kayak kita lagi mancing ikan, kita harus ngasih umpannya dulu nih, sesaji saja makanan itu kita siapin. Kita ada buto yang apa mau mendekat, baru kita istilahnya kita ikat dengan kontrak kita. Nanti yang melakukan itunya si kuncennya. Jadi kuncen itu akan bikin perjanjian seperti apa, buto hijaunya oke, tuannya juga oke, dan jadi. Nah itu selama 7 hari ini Om ya, dia ngasih tau nggak kalau misalnya di selama 7 hari itu ngapain aja gitu, maksudnya makan apa enggak? Biasanya dia udah fokus meditasi aja, dia soalnya udah makan. Jadi sebelum mulai, biasanya itu mulainya itu dari pergantian siang ke malam, maghrib. Pergantian siang ke malam sampai waktu yang ditentukan.
Biasanya sih sampai jam 2 jam 3-an sih. Oh, berarti nggak pure betapa doang gitu maksudnya. Berarti ada istirahatnya juga. Ada, siangnya kan enggak, malam aja. Oh, siangnya enggak. Enggak, malam aja. Oh, malam doang. Ya karena setahu aku sih gunung yang disebut itu siangnya itu tempat wisata gitu. Nggak mungkin siangnya ada orang petapa di gunung itu kan. Jadi ada goa gitu, nah goanya itu kayak tempat wisata gitu, jadi pasti malam. Setelah udah sepi, baru sama kuncennya ke situ. Nah, Om, ini kan pasien udah mengikuti aliran Buto Ijo ini selama 4-5 tahun ya? Iya. Berarti penghasilan dia tuh berapa banyak dong dari si Buto Ijo itu? Kalau dari pengakuan istrinya ya, dia itu bisa dalam sebulan itu 5-6 kali. 5-6 kali? Iya, untuk ngambil duit. 5-6 kali ngasih makan dapat duit. Jadi ya kalau dapat ya 300 kali 6, 3 kali 6 berapa? Berapa tuh 3 kali 6? 1,8 ya. 1,8 M? Iya, 1,8 M dalam waktu 1 bulan, sekitar segituan. Bayangkan dalam waktu 4 tahunan, 4-5 tahunan. Kalau misalnya dalam waktu sampai 4 tahun, berarti 1,8 dikali 12 aja dalam dalam setahun. Segitu. Berapa itu ya? Tapi kan efeknya juga, ketuannya ini juga bakal sakit-sakitan. Iya sih, bener. Makanya ibaratnya gini, ini kita ambil simpelnya aja ya. Umur manusia si tuannya ini sampai 60 tahun. Ya kan? Tapi karena emang dia ngikut pesugihan ini, energi kehidupannya disedot terus, bisa-bisa umurnya itu cuma 50 tahun. Umurnya? Iya. Oh. Karena kan energinya terus disedot kan? Kepotong ya? Bukan kepotong sih, jadi kayak gimana ya, energi kehidupannya sekaligus dimakan juga, jadi badannya sakit-sakitan. Jadi badannya juga sakit-sakitan. Terus udah gitu, harusnya ibaratnya tuh kan energi kehidupan kita itu kayak sistem imun kita ya, istilahnya kayak gitu. Jadi imunnya dimakan terus sama Buto Ijo, otomatis penyakit banyak yang masuk. Jadi orangnya sakit-sakitan tapi kaya. Iya bener sih. Makanya mendingan orang sehat kaya daripada sakit-sakitan kaya. Iya, tapi kalau misalnya kayak kerja biasa gitu, ya sama aja sih, kalau mau kaya juga harus berjuang juga sih. Betul. Cuma pesugihan pun juga sama. Betul. Makanya kayak waktu sebelumnya gue bilang itu, dalam satu tempat pesugihan, misalnya di Gunung Kawi deh, Gunung Kawi yang terkenal tempat pesugihan itu, dari 10 orang yang ikut pesugihan di tempat yang sama dalam satu hari yang sama gitu kan, paling cuma 1 atau bahkan nggak ada sama sekali yang berhasil. Sesusah itu. Oh, berarti jarang yang berhasil? Iya. Oh, nggak semuanya selalu berhasil? Nah, karena emang persyaratannya susah. Iya. Terus dilihat juga dari tekad keyakinannya kayak apa. Makhluk-makhluk kayak gitu ngelihat seperti itu. Kayak ya ke Gunung Kawi deh. Misalnya kita ber-10 orang nih lakukan pesugihan di tempat yang sama. Paling cuma 1 orang yang berhasil atau bahkan semuanya gagal. Di hari yang sama, di jam yang sama, semuanya bisa dinyatakan gagal. Nggak ada hasil apa-apa. Kalau misalnya di Gunung Kawi nih Om ya, yang banyak beredar itu kan hubungan terlarang jatuhnya. Itu Kemukus. Oh iya, Kemukus itu ya. Kalau untuk Kemukus. Gunung Kawi itu rata-rata pesugihan itu seperti apa Om? Pesugihan itu biasanya berhubungan dengan monyet. Kalau di Gunung Kawi? Ada beberapa pasien yang seperti itu, cuman aku belum dapat ACC buat cerita. Ada dari Gunung Kawi dan Gunung Kemukus juga. Dia orang Jawa Tengah, ada yang berhasil. Berhasil? Berhasil. Pesugihan? Rumahnya kayak istana di Jawa Tengah. Di daerah Jawa Tengah. Makanya, tapi aku belum bisa cerita kalau itu soalnya izinnya belum dapat. Oke, dari orang, tapi orangnya masih ada? Orang masih ada. Masih ngikut pesugihan? Masih, sampai sekarang. Udah berapa lama berarti? Cuman ke aku dia cuman minta, "Bang, tolong bantu buat istilahnya kalau ada apa-apa tolong bantu backup." Oh iya, tamengin lah ya. Tamengin aja, karena emang takutnya belum waktunya dia beres,
tapi udah dijahatin orang lah atau apa, minta bantu backup doang. Makanya kayak gitu. Makanya kalau misalnya kayak saya nih Me, tentang pesugihan itu, soalnya kan belum pernah ngelihat langsung gitu kan. Belum pernah ngelihat langsung dan belum tahu seperti apa tentang pesugihan itu. Kalau misalnya kayak orang betapa atau kayak apa jadinya semedi lah itu, aku juga udah pernah ngelihat gitu. Tapi kalau misalnya tentang pesugihan ini, aku kayak merasa percaya nggak percaya gitu. Maksudnya kok bisa loh dia melakukan seperti itu dan mendapatkan hasilnya itu yang bener-bener yang orang pengen juga gitu, yang orang banyak itu pengen gitu. Iya. Biasanya gini, nggak semuanya orang itu bisa berhasil, ya kan? Balik lagi kembali ke tekadnya, ke keinginannya, sama ke keyakinannya. Jadi kayak misalnya Buto Ijo gini deh, kalau misalnya dari gue ya, ini yang di gue pegang ini, kalau si pemiliknya itu ragu atau nggak yakin dengan si Buto ini, otomatis juga bakal gagal. Walaupun kita nggak langgar pantangannya ya, kayak ibadah kita masih kita tunda dulu selama 1 minggu itu kan. Tapi ini orang ragu nih, bener nggak ya nih Buto bisa kayak gitu, itu juga gagal. Oh, jadi kayak meragukan kekuatan si Buto ini. Iya, itu juga gagal. Oke. Makanya nggak boleh ragu, harus yakin. Sama, ya emang bener-bener dia butuh. Karena kalau gue bilang ya, kalau orang yang butuh rela ngelakuin apa aja. Iya sih benar. Bahkan nyawa tumbal pun bisa. Iya, dengan nyawa sendiri pun direlakan. Iya. Tapi yang gue tahu ya, Buto Ijo ini dia nggak ngambil tumbal yang keluarga, anak atau apa gitu ya. Yang gue ambil ini ya. Tapi dia memang cuma minta makan aja. Dan diambilnya itu pasti tuannya. Tapi dapatnya itu sedikit. 300 juta itu dikit. Karena kalau nyawa itu udah di atas MM-an. Iya sih, nyawa nggak bisa digantiin. Iya. Kalau misalnya dia mau nyawa anaknya, misalnya gitu. Bisa nyawa anaknya diambil dapat 10M. Di atas 10M bisa. Tapi kan karena ini ibaratnya lu cuma ngasih makan daging pakai darah lu yang disayat sendiri, tetesin sampai ketutupan semua, besoknya dapat 300 juta kan masih bagus. Iya. Jadi ibaratnya lu cuma ngasih makan aja. Cuma ngasih makan, terus udah gitu lu ngasih makan apa yang dia mau dan lu dapat apa yang lu mau, perjanjiannya seperti itu intinya. Sehari 200 sampai 300 juta. Iya. Sekali ngasih makan. Dalam sebulan 6 kali. Bisa 5 sampai 6 kali. Bisa 5 sampai 6 kali. Dia udah ngikut selama 4 tahun. 4 sampai 5 tahunan. Ya kita ambil 4 tahun lah intinya. Iya. Kalau misalnya 4 tahun berarti kalau misalnya setahun aja berapa tuh? Sebulannya aja 1,8, 12 miliar. Ya sekitar setahunnya 12 miliar. 12 miliar dikali 4. Ya segitulah. 12 miliar kali 4. Kita mah ibaratnya gitu ya, duit setan dimakan jin aja lah. Berarti selama 4 tahun dia mendapatkan duit sekitar 50 miliaran. Bisa. Tapi kan efeknya semakin kita sering pakai itu atau ngasih makan itu, efek ke badan kita juga makin sakit-sakitan lah. Iya. Lebih baik ini dari awal dia bisa misalnya sebulan sampai 6 kali atau 7 kali gitu ya. Terus udah gitu selesai 7 kali 6 kali. Nah otomatis istilahnya utangnya, kesangkutannya semua segala macam dalam sebulan itu selesai dong. Ya kan, atau tinggal sedikit gitu kan. Nah bulan keduanya ya mungkin 2 kali atau 3 kali aja, atau bulan depan lagi sekali aja. Jadinya dia tuh akan tetap istilahnya kondisi badannya masih jauh lebih bagus ketimbang dia harus terus selama sebulan sampai 6 kali. Dia akan nyedot energi kita terus kan. Kayak gitu, ibarat kata energi kita, darah kita ditukar sama duit. Dan hingga akhirnya si yang ikut pesugihan Buto Ijo ini keluarganya udah jadi orang biasa lah ya. Orang biasa.
udah kembali ke titik nol lagi. Dari awalnya yang pengusaha elektronik terbesar di kota Bogor. Sorry disebut. Di kota gue. Ya, terbesar di daerah Jawa Barat lah intinya ya. Ya. Terbesar di Jawa Barat. Terus terbesar. Dan sekarang tinggal istri dan anaknya aja, ya udah terusin hidup aja. Ya alhamdulillah dia masih, maksudnya keluarganya masih hidup gitu, nggak Masih ngambil hidup. keluarganya. Rata-rata kan kalau misal pesugihan itu kan ngambil tuh satu keluarga. Betul. Tapi untungnya dia masih berpikiran sehat gitu mungkin ya saat melakukan ritualnya itu si almarhumnya. Jadi dia pengen nggak mau ada tumbal keluarga, tumbalnya dari gue sendiri aja. Oke. Jadi saat meninggal itu badannya kayak hulek, hijau semua, full hijau sebadan. Iya ya. Kayak hulek. Gue dikirimin fotonya, kata gue, wow, itu aja udah, wow, hijau beneran semua. Jadi meninggal udah hijau semua dari ujung kaki sampai ujung kepala itu udah hijau semua. Bener-bener hijau. Hijau. Kalau orang meninggal kan biru keunguan ya, dia hijau, bener Ya hijau. kayak pucet lah intinya. Iya, tapi hijaunya bukan hijau yang terang banget ya, hijau gelap gitu. Tapi hijau badannya. Iya, seperti kayak butuh hijau ya. Itu selang berarti diambil sama si Butonya 2 minggu sebelum diambil dia udah mulai dikasih tanda. Yang jempol kakinya hijau dulu, Oh iya, yang tadi Paha. Om ceritain ya. pahanya hijau, terus minggu kemudian udah meninggal. Berarti efek itu dari bawah dulu berarti Om ya? Iya, Dari bawah langsung ke atas. iya. Nggak maksudnya nggak langsung drag gitu, misal jempol terus Itu pas tangan. meninggalnya. Langsung hijau semua. Jadi dia pertama dari jempol, seminggu kemudian satu kaki, seminggu kemudian meninggal semua, udah semuanya hijau. Nah, nih Om Kenan. Pertanyaan terakhir nih dari saya nih Om. Buto ijo itu sama genderuwo bedanya seperti apa? Bagus pertanyaannya. Buto ijo dan genderuwo itu bisa kita bilang bedanya dari warna juga beda ya. Oke, hitam sama ijo. Betul. Dari sisi energi, buto ijo itu punya energi yang lebih di atas genderuwo. Jadi dia ada kerajaannya sendiri, ada pemimpinnya. Jadi kayak ibarat kata nih kayak raja yang bekerja anak-anaknya. Jadi kalau genderuwo itu malah ada kerajaannya juga. Bukannya genderuwo itu yang punya kasta ya? Bukan, beda lagi, ada lagi di atasnya lagi. Di atasnya genderuwo masih ada siluman. Iya, kalau misalnya dari hal seperti itu. Ya. Ya selalu kalau genderuwo kan masuknya bangsa jin lah ya. Iya, betul. Bangsa jin. Maksudnya kalau di kalangan genderuwo ini kan setahu saya itu ada kasta. Kasta 1 terendah, sedang, sama raja. Nah, Sama raja kayak buto ijo juga. Cuman dari segi energi dan usia, buto ijo jauh di atasnya. di atas genderuwo. Iya. Kayak genderuwo itu ibarat kata gini, misalnya ya, umpamanya aja minimal 100 tahun atau 1000 tahun. Nah, buto ijo itu bisa udah sampai 1000 tahun, 1500 tahun umurnya. Jadi dari bentuk segi energinya pun mereka berbeda. Soalnya Karena genderuwo itu kalau yang punya kerajaan, ada sih kerajaan genderuwo itu bisa buat pesugihan juga. Karena istilahnya ada harta yang bisa diituin. Oh, berarti genderuwo juga ada pesugihan juga ya? Ada. Tapi kalau buto ijo emang sudah ada urutannya dari raja, anak buahnya. Jadi otomatis anak buahnya yang nyari korban. Iya. Nah, dia kasih duitnya kayak gitu. Jadi kayak ada apa ya, kayak susunan kastanya lah. Iya. Tapi lebih teratur ya dari si buto ijo. Makanya energinya jauh lebih tinggi daripada genderuwo. Berarti buto ijo ini adanya masih di dalam batu nih ya, yang tadi Om Kenang jelasin tuh ke saya dan apa dilihatin tuh ya batunya ya. Iya, nanti gue kirim videonya. Boleh tuh, boleh. Wah, gak nyangka juga sih ya, pengen kaya, ya tapi nyawa. Iya, ujung-ujungnya pasti nyawa. Semua pesugihan pasti ujung-ujungnya nyawa. Semuanya? Semua. Ada pesugihan itu nggak pakai nyawa? Setahu gue pasti semua ada konsekuensinya masing-masing. Tapi ujung-ujungnya si pelakunya akan jadi pebudaknya di alamnya. Si pelakunya ya. Walaupun istilahnya kayak pesugihan jual umur, ada namanya pesugihan jual umur. Emang dia nggak makan korban dari orang lain, keluarga atau apa, tetap umurnya dari si pelakunya. Saat umurnya habis,
ya dia yang diambil. Tetap nyawa kita juga yang kena. Nggak ada yang lepas. Oke nih Om Kenang, terima kasih nih udah mau membagikan kisah tentang pesugihan ya. Iya. Nah Om, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah, teruntuk yang masih ikut pesugihan nih Om? Boleh Om, silakan Om. Jadi kalau mau ikut pesugihan itu dipikir-pikir lagi matang-matang konsekuensinya dulu. Jadi pahit-pahitnya dulu itu harus dipertimbangin. Walaupun kita pikir oh persyaratannya gampang, ini mah gampang, itu gampang. Konsekuensi di akhirnya itu kita harus pertimbangin. Karena apa? Nggak semua pesugihan itu berakhir mulus atau happy ending. Semuanya itu pasti akan nggak bagus di ujungnya. Entah itu nyawa kita sendiri atau keluarga kita. Pesugihan apapun ya. Dan pikir-pikir lagi, untuk mendapatkannya pun nggak gampang. Dia perlu ritual yang berhari-hari, perlu istilahnya mahar yang lumayan gede, perlu pengorbanan yang banyak ke tempat-tempat yang kita kira itu ada pesugihan, tapi belum tentu juga setiap tempat itu ada. Terus kayak tadi gue bilang, pikirin lagi, misalnya ada 10 orang melakukan pesugihan di tempat yang sama, paling cuma 1 atau semuanya nggak ada yang berhasil. Sesulit itu. Jadi jangan sampai kita tuh udah pengennya enaknya aja nih, oh gampang nih, enak nih, pesugihan dapat duit sekian. Untuk mendapatkannya pun nggak semudah itu. Gampang apa yang dipikirkan lah ya. Betul. Dan taruhannya pun nyawa atau keluarga. Betul. Wah tuh benar sih, yang harus dipikirin matang-matang. Yang penting mah sekarang nyari yang halal-halal aja Om ya. Betul. Pesugihan paling benar itu kerja gaji tiap bulan aman. Itu yang paling benar udah. Betul. Sama orang tua, ada pesugihan orang tua ada nggak sih Om? Ada. Pesugihan orang tua itu paling manjur. Pesugihan orang tua paling manjur ya? Iya, ritualnya cuman cuci kakinya, berbakti padanya, selesai. Hidup itu. akan lancar. Nah itu aja tuh, ikut itu aja. Itu paling berkah lah ya? Paling berkah itu. Itu luar biasa. Oke Om, terima kasih nih Om. Sekali lagi Siap. Om, udah mau menceritakan tentang waktu nyembuhin pasiennya nih. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.